Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan rahmat-Nya yang tersedia dan diberikannya bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu di hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021. Saya percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru bagi kita, dan Dia selalu menyatakan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dan harapan saya hari ini, Bapak Ibu semuanya, para sahabat yang dikasih Tuhan, kiranya mengalami berkat dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, dan saya berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan pencerahan secara rohani dan membawa kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur, pribadi-pribadi yang terus mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi kita dalam renungan kita hari ini adalah dari 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di seluruh Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, waktu saya melihat tentang firman Tuhan yang baru saja kita baca, di mana Daud dinobatkan, dikukuhkan menjadi raja atas seluruh Israel, yaitu untuk Yehuda dan Israel. Mengapa saya katakan saya sangat tertarik dan terkagum-kagum melihatnya? Karena saya kembali mengingat tentang kisah dan latar belakang daripada Daud. Siapakah Daud? Dia adalah seorang mantan gembala kambing. Kambing dombanya 2-3 ekor dan tidak banyak. Dia adalah seorang yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Faktanya adalah waktu terjadi Samuel datang ke rumah ayahnya Isai, Daud itu ada di padang penggembalaan, tidak diundang untuk datang ke sana. Padahal Samuel datang untuk memilih dan mengurapi calon raja yang akan menggantikan Saul. Tapi yang ketiga adalah Daud ini adalah pribadi yang sering diperlakukan tidak baik, khususnya oleh Saul. Sering mengalami ketidakadilan, pokoknya mengalami hal yang tidak baik. Tetapi pada kisah 2 Samuel pasal 5 ini dikatakan, dia dikukuhkan, ditetapkan menjadi raja atas seluruh orang Israel. Ini sangat-sangat spektakuler, luar biasa. Orang yang punya kisah latar belakang yang sangat-sangat tidak menguntungkan, tapi akhirnya di hadapan Tuhan sangat-sangat finishing well, menjadi raja yang sangat-sangat membanggakan, raja yang dikagumi oleh seluruh rakyat. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana sih prosesnya. Ternyata Daud ditetapkan menjadi raja atas seluruh Israel. Prosesnya ada 3 yang saya lihat dan diuraikan dalam ayat ini, yaitu atas permintaan orang Israel kepada Daud.
Orang Israel datang kepada Daud, rakyat datang, suku-suku Israel datang, 12 suku itu datang, dan semua datang, tua-tua datang, lalu membuat perjanjian dan mengurapi Daud. Wow, ini sangat luar biasa. Sudah ada dukungan yang begitu signifikan dari rakyat. Dan dengan proses itu Bapak Ibu Tuhan, tentunya bukan berarti raja atau Daud menjadi raja itu atas karena kehendak rakyat semata, tidak. Tapi ada alasan yang kedua. Prosesnya adalah karena Daud sudah membuktikan dia berkarya bagi bangsa Israel. Artinya rakyat datang, para tua-tua datang, suku-suku Israel datang menghadap Daud dan mengukuhkan dia menjadi raja, karena mereka melihat Daud ini adalah pribadi yang bertanggung jawab dan telah membuktikan karyanya, membuktikan kinerjanya, bahwa dia peduli kepada bangsanya. Jadi dikatakan dia sudah memimpin segala gerakan orang Israel, padahal waktu itu Saul masih hidup. Ya benar, Daud berulang kali melakukan kegerakan-kegerakan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Sebagai contoh misalnya waktu dia mengalahkan Goliat, itu sangat luar biasa, karya yang besar, dan itu menjadi catatan penting bagi orang-orang Israel. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan hanya permintaan orang Israel, bukan juga hanya karena dia membuktikan kinerjanya dengan baik, tapi yang ketiga, karena ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan ditetapkan oleh Tuhan menjadi gembala bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Itulah yang diingatkan oleh yang diingatkan oleh para tua-tua kepada Daud. Dan dikatakan kepada Daud pada saat itu, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, prosesnya sangat luar biasa, sangat indah, dan dia ditetapkan, dinobatkan menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Saudara-saudariku, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari semua kisah yang dialami oleh Daud menjadi raja atas seluruh Israel ini? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Daud mau disingkirkan oleh Saul. Daud mau diabaikan, mau dibunuh oleh Saul. Tapi apa yang terjadi? Orang yang seperti itu, atau seperti Daud, ditinggikan, dan Allah sanggup meninggikan dia. Daud adalah seorang gembala kambing, bahkan kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi kalau orang seperti itu mau ditinggikan Tuhan, Tuhan sanggup meninggikannya, karena peninggian datangnya dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana? Kapan waktunya? Mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang, karena seringkali bagaimana mungkin? Orang berpikir, bagaimana mungkin? Menjadi level yang baru. Nggak mungkin lah. Saya beritahu, peninggian datangnya dari Tuhan. Cara Tuhan meninggikan kita, waktu Tuhan untuk membawa kita kepada promosi-promosi yang lebih baik, itu ada dalam agendanya Tuhan. Bukan dalam agenda kita saja, tapi agenda Tuhan juga ada. Itulah sebabnya pahami dan sadari peninggian datangnya dari Tuhan. Karena kalau Daud ditinggikan, itu karena Tuhan sudah mempersiapkan dia, dan dia juga layak untuk itu. Yang kedua, pelajarannya adalah ternyata bagian kita adalah selalu bersikap baik dan bertindak memberi yang terbaik. Salah satu yang diungkapkan oleh orang Israel tentang Daud yang mereka minta menjadi raja, ditetapkan menjadi raja atas hidup mereka, karena mereka sudah melihat karya nyata daripada Daud. Daud itu bukan sekedar ngomong, bukan hanya bicara banyak, tapi dia melakukan kerja nyata. Dan akibatnya Bapak Ibu kasih Tuhan, rakyat memberi simpati kepada Daud, memberi dukungan, menghargai Daud. Kenapa? Karena karyanya nyata. Sekali lagi, bukan hanya omongan, bukan hanya wacana belaka, tapi ada bukti dia bekerja. Dan Daud didukung oleh rakyat, atau rakyat mendukung Daud. Para tua-tua juga, suku-suku juga mendukung dia. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pesan firman Tuhan bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu, bagi saya juga, mari selalu melakukan yang terbaik. Mari selalu melakukan yang terbaik. Apakah yang kita lakukan dihargai, tidak dihargai,
dilihat orang atau tidak lihat orang, tapi saya beritahu, lakukanlah yang terbaik. Karena Allah dari sorga tidak pernah salah dalam memberkati. Allah dari sorga tidak pernah salah untuk mengirimkan segala berkat-berkatnya bagi orang mengasihi dia. Tapi saya beritahu Bapak Ibu guys Tuhan, dia adalah pribadi yang selalu mau membawa kita kepada level yang baru, sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan, the next level. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang layak untuk menerima itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, mungkin Anda merasa hidupmu sudah stagnan. Mungkin engkau sudah merasa hari ini engkau merasa tidak mengalami progres apa-apa. Sepertinya flat saja begitu. Saya beritahu, tetap tenang. Tetap tenang, tetap arahkan hati kepada Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik, segala hal yang dapat engkau lakukan. Nanti lihatlah, Tuhan yang akan bekerja membawa engkau kepada level yang baru. The next level Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu, karena Dia adalah pribadi yang memperhatikan dan menyediakan serta memberikan segala sesuatu kepada setiap orang yang menurut Allah layak untuk menerima semua itu. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas, kasih dan hikmat-Mu juga tidak terbatas. Maka kami percaya ya Bapa, setiap orang yang ingin mengalami peninggian, ingin mengalami dipromosikan, ingin mengalami keadaan yang the next level, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka dan tolong mereka Tuhan untuk memiliki sikap melakukan yang terbaik. Dan kami percaya promosi datangnya dari Tuhan, peninggian datangnya dari Tuhan. Dengan cara dan waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong dan menyatakan pertolongannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Berkatilah mereka dan tolong mereka untuk selalu melakukan yang terbaik, sehingga rahmat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu semuanya di dalam rahmat dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.